Halo teman-teman, hari ini kita akan berlatih mengenai soal eksponen, terutama berhubungan dengan materi yang kemarin, yaitu sifat-sifat eksponen. Nah, ini ada dua soal yang terdiri dari beberapa soal. Mungkin kita akan langsung aja. Oh ya, mungkin kalau kalian langsung ke sini, aku rekomendasiin buat tonton video sebelumnya yang membahas tentang materi sifat-sifat eksponen supaya sejalan dengan apa yang aku bahas di sini gitu ya. Oke, kita akan menjawab soal pertama. Sederhanakan bentuk eksponen berikut. Oke, kita punya soal yang pertama adalah 5 pangkat 10 dikali 5 pangkat 13. Nah, pada video sebelumnya kita udah membahas tentang sifat perkalian dari eksponen. Jadi kalau misalkan kita punya basis A, pangkat N, di mana N-nya bilangan bulat, dikali A harus sama basisnya ya, pangkat M, di mana M-nya bilangan bulat, maka hasilnya adalah penjumlahan pangkatnya gitu. Jadi A pangkat N tambah M. Gitu ya, ini salah satu sifat dari eksponen. Nah, mungkin kalian perlu memahami dan kalau bisa menonton video aku sebelumnya. Ini untuk menyelaraskan pembahasan kita ya. Jadi ini kita dapat nih, tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Jadinya 5 pangkat 10 tambah 13. Jadinya 5 pangkat 23. Oke, selanjutnya ke soal yang kedua. 9 pangkat 7 dikali 9 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 12. Kita akan kerjakan dulu dari yang terlihat ya, terlihat jelas atau obvious. Nah, di sini yang terlihat jelas adalah yang atasnya. Kita bisa sederhanakan. 9 pangkat 7 dikali 9 pangkat 6 berdasarkan sifat eksponen yang ini, tinggal dijumlahkan aja pangkatnya. Jadinya 9 pangkat 7 tambah 6 itu 13 dibagi 3 pangkat 12. Nah, sekarang ada permasalahan di sini. Permasalahannya adalah perbedaan basis. Yang atas basisnya 9, yang bawah basisnya 3, berbeda. Nah, sifat eksponen itu menuntut untuk menyamakan basisnya terlebih dahulu. Sehingga kalau dilihat dari sini, ini sebenarnya ada kesamaan teman-teman. Dimana kan kita tahu bahwa 9 itu kelipatan dari 3, atau lebih tepatnya 9 itu 3 pangkat 2. Nah, teman-teman bebas mau menyamakan mana ke mana, tapi mungkin di sini aku akan menyamakan 3 ke 9-nya gitu ya. Jadi kita akan menyamakan yang bawahnya dengan yang atasnya basisnya ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Basis yang bawah itu adalah 3. Mungkin sekalian dengan pangkatnya 3 pangkat 12. Ingat ya, 3 pangkat berapa yang hasilnya 9. Ini untuk menyamakan. Yaitu 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Tapi karena di sini 12, kalian gunakan sifat perpangkatan. Ya. Nah, mungkin aku tulis di sini. Sebentar, takutnya bingung, teman-teman. Mungkin di sini aja. Jadi sifat perpangkatan itu bentar. Seperti ini. Kalau kita punya 3, kalau kita punya basis A, pangkat N, terus pangkatnya ini kita pangkatkan lagi sebanyak M, misalkan. Nah, maka sifatnya adalah hasil perkalian pangkatnya. Jadinya A pangkat N kali M. Begitu. Nah, untuk merubah basis 3 ke 9, maka 3-nya itu harus dipangkat 2. Tapi untuk menyamakan hasilnya dengan 3 pangkat 12,
berarti kita akan menggunakan sifat yang ini, teman-teman. Di mana di sini berarti kan N-nya sama dengan 2. Nah, kira-kira M-nya berapa? Supaya hasil pangkatnya adalah 12, yaitu 6. Kenapa? Karena 2 kali 6, 12. Sama ya? Nah, berarti ini tinggal kita convert aja atau konversi aja menjadi 3 pangkat 2 itu 9 pangkat 6. Udah dapat basisnya ya dengan pangkatnya. Oke, berarti ini hasilnya adalah 9 pangkat 13 dibagi 9 pangkat 6. Nah, selanjutnya karena ini sudah sama basisnya, kita akan menggunakan sifat yang kedua yang dibahas kemarin, yaitu sifat pembagian. Ya, pembagian eksponen. Kalau kita punya A pangkat N dengan basis yang sama ya, kita bagikan dengan A pangkat M, maka hasilnya adalah pengurangan. Pengurangan antara yang atas dengan yang bawah. Jadinya A pangkat N dikurangi M. Gitu ya. Nah, karena ini udah sama basisnya, berarti kita tinggal kurangi aja. 9 pangkat 13 dikurangi 6, itu sama dengan 7. Jadi, jawabannya adalah 9 pangkat 7. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke C. Nah, ini yang C udah aku bahas sifatnya di soal sebelumnya. 6 pangkat 7 dipangkatkan 7, lalu dibagi dengan 36 pangkat 8. Oke, kita kalau bentuknya seperti ini kan berarti pangkat dalam pangkat ya. Berarti kita tinggal kalikan aja, karena tadi kita udah pelajari ya. Jadinya 6 pangkat 7 kali 7, 49. Dibagi 36 pangkat 8. Nah loh, ada masalah gini, yaitu tidak sama basisnya. Tapi tenang aja, dengan menggunakan sifat sebelumnya, tentunya kalian bisa menyederhanakan dengan basis yang sama. Kalau kalian benar-benar paham ya dengan pembahasan soal sebelumnya. Oke, mungkin aku akan samakan yang bawahnya dengan yang atas. Oke, jadi yang atasnya kita biarin aja 6 pangkat 49 dibagi. Nah, 36 itu adalah 6 pangkat 2. Jadi bisa kita tulis sebagai 6 pangkat 2, 36 ya. Nah, karena di atas atau pangkat 36 ada 8, berarti kita tulis aja 8 pangkat 8. Nah, ini kan sama aja dengan bentuk perpangkatan atau pangkat dalam pangkat, gitu ya. Jadi nanti kita tinggal kalikan aja. Ya. Jadi nanti kita punya 6 pangkat 49 dibagi 6 pangkat 2 kali 8, 16. Jadinya, karena udah sama, kita tinggal mengurangi aja. 6 pangkat 49 dikurangi 16, berapa? 33 ya? 33. Nah, ini adalah bentuk sederhananya. Oke, sekarang ke yang D. 1001 pangkat 0 itu berapa? Nah, ada satu sifat lagi, sifat yang keempat, kalau kalian nonton video sebelumnya. Kalau kita punya sebuah sebuah angka ataupun apapun nilai numerik, misalkan A ya, pangkat 0 kecuali A-nya bukan 0 ya, kecuali A-nya 0. Jadi selain dari 0 A-nya, maka hasilnya akan selalu 1. Nah, kalau A-nya 0 itu gak bisa dibagiin. Nah, karena 1001 itu bukan 0, kalau dipangkat 0 ya pasti tetap 1. Gitu ya, dapat nih. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang E, 8 pangkat minus 2. Nah, sekarang ini kita menggunakan sifat yang kelima, kalau kalian nonton video sebelumnya, tentang sifat sifat negatif gitu ya dalam pangkat. Jadi sifatnya seperti ini. Kalau kita punya A pangkat negatif 1, maka ini akan berubah menjadi pangkat positif, yaitu sama dengan 1 per A pangkat 1. Nah, 1 di sini itu dari sini ya. Gitu ya. Nah, di sini berarti kalau kalian
bagi menjadi beberapa sifat dalam eksponen, itu kan bentuknya akan seperti ini. 8 pangkat min 1 lalu dipangkatkan 2. Ingat gak sifat yang ini yang sebelumnya? Ya, semoga ingat ya. Jadi ini kan tinggal dikalikan ya, jadi akan sama dengan yang sebelumnya. Nah, bentuk yang ini itu sama dengan bentuk yang ini, di mana A pangkat min 1 itu sama dengan 1 per A gitu ya. Jadi ini sama aja dengan 1 per 8 di bagian 8-nya, terus bagian luarnya pangkat 2 gitu ya. Terus kalau mau sederhanain, ya tinggal dipangkat 2-in aja dua-duanya. 1 pangkat 2 dibagi 8 pangkat 2. Sama dengan 1 per 8 pangkat 2 atau 1 per 64. Oke, selesai. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Ubah ke bentuk pangkat positif. Oke, sebelumnya kita udah bahas tentang sifat yang kelima ya, sifat pangkat negatif, di mana kita punya sifat A pangkat min 1 itu sama dengan 1 per A, gitu ya. Nah, dari soal yang pertama kita punya 6 pangkat min 1, kita ubah ke bentuk pangkat positif. Jadinya 1 per 6 pangkat 1 atau 1 per 6 ya. Udah nih, dapat kita. Lalu yang B-nya adalah 6 per 36 pangkat 2. Kita samakan bentuk yang bawah ke bentuk yang atas. Berarti 6 per 36 itu kan 6 pangkat 2 ya. Jadinya 6 pangkat 2 dipangkat lagi 2. Sama dengan 6 per 6, 2 kali 2 kan 4 ya. 6 pangkat 4. Nah ini karena 1, jadinya 6 pangkat 1 dikurangi 4 sama dengan 6 pangkat 3 minus 3. Nah, karena minus, kita kan tujuannya untuk mengubah ke pangkat positif. Jadi kita ubah aja dengan menggunakan sifat yang ini. Tapi 6 pangkat minus 3 itu kan tidak berbentuk seperti ini karena ini 6 A pangkat min 1 kan. Berarti kita ubah dulu ke bentuk yang ini. Jadinya ini sama dengan 6 pangkat minus 1, kita pakai sifat yang kedua atau ketiga, lupa lagi. Pangkat 3, lalu yang ini bentuknya akan seperti ini, 1 per A ya. Jadinya 1 per 6, lalu dipangkatkan 3. Gitu ya, jadinya 1 pangkat 3 itu 1 per 6 pangkat 3. Udah sampai sini aja udah cukup sebenarnya, tapi kalau kalian mau menguraikan 6 pangkat 3-nya juga boleh. Oke, mungkin itu untuk latihan kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau PR tugas tentang matematika dan fisika, kalian boleh langsung kirim ke email aku atau DM di Instagram yang aku cantumkan di bio ya. Dan saksikan terus untuk playlist Jago Matematika atau Mahir Matematika ini sampai kalian benar-benar bisa di matematika untuk SMA ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.